suasana persiapan pesta perkawinan di Ngatatoro, salah satu desa di Kecamatan Kulawi, Sigi, Sulawesi Tengah. Suasana gotong royong masih terasa sangat kental di Tanah Toro, bahkan dalam hal mempersiapkan panganan untuk para tamu pesta. Kali ini bersama para penduduk, saya mendapat kesempatan untuk mengolah masakan khas Desa Toro, yaitu tawe lemo. Begini nih yang namanya masak masal. Crowded banget karena memang masakannya banyak banget dan berat pekerjaannya. Tapi kalau misalnya bisa dilihat, ini masakannya cukup simpel. Cuma daging kerbau, pakai daun jeruk, terus pakai garam sama ini. Ini yang istimewa. Pakai cabai. Saya nggak kebayang rasanya kayak apa karena ini dari tadi saya numbuk banyak banget. Tawe lemo adalah masakan khas yang hanya disajikan pada saat-saat tertentu di mana ada perayaan secara adat. Jika dilihat dalam olahan tawe lemo, tidak digunakan bumbu yang rumit, namun lebih fokus pada kuah kaldu kerbau atau sapi. Kata lemo sendiri berasal dari pelengkap berupa daun jeruk atau limo yang dicampurkan ke dalam kuah sehingga menghasilkan rasa masakan berkuah yang pedas dan asam. Itu sebabnya penggunaan cabai sangat dominan dalam masakan ini. Dan inilah barang terpenting dalam keseluruhan rangkaian pesta perkawinan ala Ngatatoro, yaitu dulang. Dulang adalah peralatan rumah tangga kuno yang biasanya berbahan logam. Sejak dahulu hingga saat ini, di Desa Toro, dulang masih digunakan sebagai tempat untuk menyajikan makanan untuk para tamu. Dalam pesta perkawinan kali ini, dipersiapkan 14 dulang sebagai besaran mahar yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai wanita. Dulang ini kemudian diisi dengan beras sebagai bentuk pengharapan agar keberkahan dari tanaman padi turut hadir di dalam pernikahan kedua mempelai. Dalam nilai kehidupan orang Toro, unsur menjunjung tinggi nilai solidaritas, penghargaan dan musyawarah sangat lekat dengan hubungan antar manusia. Selain itu, masyarakat Toro juga menjunjung kearifan dan keselarasan dengan alam. Cuci semua. Jadi memang kalau misalnya di Desa Ngatatoro ini pernikahan nggak cuma dirayakan secara pribadi tapi juga dirayakan secara adat. Makanya ramai seperti ini, Oma. Iya, cantik-cantik. Dan inilah puncak acara pernikahan adat Desa Ngatatoro. Seluruh tamu penuh sukacita mengantar iring-iringan kedua mempelai ke tempat perayaan pernikahan. Pesta perkawinan yang saya hadiri kali ini bukanlah sebuah perkawinan biasa. Perayaan kali ini adalah pesta seorang gadis Toro yang telah dipinang seorang lelaki dengan gelar kasta yang cukup tinggi dalam adat Toro. Salah satu tandanya adalah daun nipah yang digunakan sebagai alas pijakan sang mempelai pengantin saat berjalan menuju lokasi prosesi adat. Mahar dulang kuno menjadi salah satu pertanda regenerasi sejarah. Dulang yang didapat dari bangsa Portugis ini hanya akan dihantarkan bila perkawinan dilakukan oleh keturunan ningrat yang berhak menyimpan benda pusaka adat yang sudah dimiliki adat sejak nenek moyang mereka.
Ada yang unik di sini. Simbol maharnya masih pakai daun pisang. Jadi kalau misalnya ada 30 helai daun pisang, berarti itu tandanya 30 kerbau ya Bu ya. Tapi kalau misalnya ada 20 helai, berarti itu tandanya 20 kain. Kalau misalnya ada 50 helai, berarti itu 50 dulang. Masih unik kalau menurut saya di sini, karena memang maharnya nggak mungkin ditaruh di tempat. Jadi memang pakai daun pisang dihitungnya ya Bu ya. Alat bantunya mungkin. Inilah tarian khas Sulawesi Tengah, tarian rego. Bait syair tarian rego berisikan cerita pelepasan orang tua untuk menikahkan seorang anaknya. Selain itu, ada juga bait yang menceritakan kerinduan keluarga yang ditinggalkan ketika sang anak dibawa keluar dari rumah. Syair yang sambung menyambung ini menjadikan suasana haru sangat terasa bagi semua orang, termasuk saya. Ini salah satu tarian rego. Ini merupakan kekusyukan dari acara pernikahannya. Bisa dilihat di sini suasananya memang saya jadi terharu melihatnya.